Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dari tugas besar yaitu kelas PMSC yang diajar oleh Bapak Syalam. Yang pertama, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mardiana dengan NIM 1053. Selanjutnya ada Ade Kurniawan dengan NIM 0308 dan saya sendiri Aldila Putrasaren NIM 0312. Kemudian ada Auliah Kartika NIM 0519 dan yang terakhir yaitu Ananda Salsabila Hazar dengan NIM 1011. Next slide. Di sini kita dengan judul yaitu analisis mitigasi bencana dalam meminimalisir risiko bencana kebakaran di Kalimantan. Next. Kemudian ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ade Kurniawan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Ya, yang pertama adalah latar belakang. Hutan dianggap memiliki peran sentral sebagai penghasil oksigen bagi umat manusia, terlebih lagi hutan di Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia yang kerap kali terjadinya kasus kebakaran. Hal ini membuat area hutan di Indonesia makin menyempit. Kebakaran hutan dan lahan merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Biasanya selalu terjadi setiap tahun pada musim kemarau. Penyebab kebakaran hutan dan tanah dan lahan gambut adalah akibat ulah manusia. Bencana ini tentu saja membawa kerugian yang fantastis bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon dan dampaknya bagi keanekaragaman hayati. Mungkin bisa di next. Nah, di tugas besar kelompok 10 PMSC ini, kita memiliki perumusan masalah yang pertama ada bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan dalam mitigasi bencana kebakaran. Yang kedua ada variabel apa saja yang digunakan pada data pengamatan. Lalu ada bagaimana model regresi linear berganda mitigasi bencana dengan banyaknya kasus kebakaran di Kalimantan. Lalu ada bagaimana hasil analisis korelasi yang diperoleh. Dan terakhir, bagaimana statistika inferensial dari hubungan antara luasnya lahan kebakaran, banyaknya desa yang terkena bencana kebakaran dan kekeringan, serta upaya mitigasi masyarakat dengan reboisasi. Bisa di next. Nah, lanjut ada tujuan penulisan. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan dalam mitigasi bencana kebakaran. Yang kedua, untuk mengetahui variabel acuan pada data. Lalu yang ketiga ada untuk mengumpulkan data mengenai rata-rata per tahun kasus kebakaran yang terjadi di Kalimantan. Yang keempat ada untuk mengetahui hasil analisis korelasi data. Dan terakhir, untuk mengetahui statistika inferensial dari hubungan antara luas lahan kebakaran, baiknya desa yang terkena bencana kebakaran dan kekeringan, serta upaya mitigasi masyarakat dengan reboisasi. Bisa di next. Nah, sumber teori sebagai ketentuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengambilan data adalah harus diketahui ukuran sampel yang memenuhi untuk dianalisis. Untuk menentukan ukuran sampel yang memenuhi untuk dianalisis, maka dilakukan uji kecukupan sampel dengan taraf signifikan yang dipilih alfa sama dengan 0,05 dengan hipotesis H0 sama dengan ukuran sampel telah memenuhi syarat untuk dianalisis. H1 sama dengan ukuran sampel tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Nah, lalu ada metode backward. Merupakan langkah mundur, semua variabel X diregresikan dengan variabel Y. Pengeliminasian variabel X didasarkan pada nilai F atau parsial terkecil dan turut tidaknya variabel X pada model juga ditentukan oleh nilai F tabel. Metode backward merupakan metode regresi yang baik karena dalam metode ini dijelaskan perilaku variabel respon dengan sebaik-baiknya dengan memilih variabel penjelasan dari sekian banyak variabel penjelasan yang tersedia dalam data. Bisa di next. Nah, lalu ada metode forward. Metode forward adalah langkah maju di mana peubah bebas dimasukkan satu demi satu menurut urutan besar pengaruhnya terhadap model dan berhenti bila semua yang memenuhi syarat telah masuk.
Dimulai dengan memeriksa matriks, korelasi, kemudian mengambil peubah bebas yang menghasilkan koefisien korelasi maksimum, dan tidak dipersoalkan apakah korelasi positif atau negatif, karena yang diperhatikan hanyalah eratnya hubungan antara suatu peubah bebas dengan Y, sedangkan arah hubungan tidak menjadi persoalan. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mardiana. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam bentuk statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antar dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Selanjutnya itu ada analisis regresi. Analisis regresi pertama kali dikembangkan oleh Sir Francis Galton pada abad ke-19. Analisis regresi dengan satu peubah prediktor dan satu peubah respon disebut analisis regresi linier sederhana, sedangkan analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu peubah prediktor dengan satu peubah respon disebut analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menyelidiki hubungan di antara dua atau lebih peubah prediktor X dan peubah respon Y. Dan berikutnya ada uji signifikansi parameter, digunakan untuk mengetahui apakah parameter pada model yang dihasilkan signifikan atau tidak. Maka dilakukannya pengujian dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Yang pertama itu ada uji serentak. Uji serentak atau uji F bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Dan untuk uji parsial, uji signifikansi parameter model secara terpisah parsial dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter terhadap variabel dependen. Uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi parameter model secara terpisah adalah dengan menggunakan uji Wald, Hosmer, dan Lemshaw. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aulia Kartika. Silakan buat Aulia Kartika. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan. Jadi di tugas besar kami, data yang digunakan yaitu dengan variabel Y ada luas kebakaran hutan, variabel X1 yaitu banyaknya desa atau kelurahan yang terkena bencana kebakaran dan kekeringan pada tahun 2014 sampai 2018, dan untuk variabel X2 kita mengambil data dari upaya mitigasi kebakaran dengan cara reboisasi. Dapat dilihat sebelah kiri saya itu terdapat data-datanya. Oke, next. Nah, di sini terdapat deskripsi data dari variabel Y, X1, dan X2. Perhitungan statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data. Berikut adalah hasil perhitungan data eksplorasi nilai statistik dalam bentuk tabel. Di sini terdapat data mean, standar error, median, mode, standar deviation, sample operation, sama dan lain-lainnya. Mungkin bisa di next. Nah, setelah itu kami mencari data nilai korelasi, yaitu korelasi sendiri merupakan salah satu teknik analisis untuk mencari hubungan atau korelasi antara variabel independen X terhadap variabel dependen yaitu Y, antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab dan akibat, dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Nah, pada tabel tersebut terlihat nilai korelasi antara Y dengan Y ataupun Y dengan X1 dan X2. Yang pertama itu Y dengan Y itu sangat kuat dilihat dari
nilainya itu berupa 1, sedangkan Y dengan X1 ataupun Y dengan X2 itu sangat rendah, karena di mana korelasinya itu sangat rendah dan berlawanan, artinya saling kurang berhubungan dan tidak ada korelasi yang signifikan antara keduanya. Oke, bisa di next. Nah, di slide sini terlihat data dari regresi berganda yang kami dapatkan, yaitu nilai dari multiple R-nya sebesar 0,32 dan R square-nya itu 0,10, sehingga didapatkan ANOVA-nya dengan degree of freedom-nya itu sebesar 19 totalnya dari regression dan residualnya 2 dan 17. Untuk nilai F hitungnya itu sebesar 0,979 dan untuk uji signifikansinya 0,36. Jadi dapat disimpulkan nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa yang berjumlah 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara X1, X2 maupun dengan Y. Oke, bisa di next. Nah, di sini terlihat data dari tabel yang sebelumnya, dan disimpulkan variabel X1 signifikan mempengaruhi Y karena angkanya itu lebih besar daripada nilai alfanya. Sedangkan variabel X2 signifikan mempengaruhi Y karena lebih besar daripada alfanya 0,5. Jadi untuk persamaan regresi linear berganda pada tugas besar kami, yaitu didapatkan Y sama dengan 661 sekian ditambah minus 694,27 sekian ditambah minus 772,442 sekian kali X2. Oke. Di sini terdapat pengujian secara serentak dengan model regresi OLS. Dengan hipotesisnya dapat dilihat H0 sama H1 minimal ada 1. Jadi statistik uji yang digunakan adalah uji F. H0 ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel. Diperoleh nilai F hitungnya pada data kami yaitu 0,97977 dengan p-value-nya 0,00722, sehingga jika alfanya 5% atau 0,05, maka keputusan yang diambil adalah H0-nya itu ditolak. Dengan kata lain, pada tingkat kepercayaan 95% variabel, prediktor yang digunakan berpengaruh secara signifikan dan secara serentak terhadap variabel respon. Nah, ini adalah pengujian secara parsial untuk model regresi OLS. Di sini hipotesisnya H0-nya, B1-nya 0, variabel prediktor kedua tidak berpengaruh signifikan terhadap respon. H0, B1 sama dengan 0, variabel prediktor ke K berpengaruh signifikan terhadap respon. Prediktornya konstanta X1 dan X2. Dapat dilihat koefisiennya dan dapat disimpulkan juga secara signifikans, yaitu konstantanya secara signifikans, X1-nya itu tidak signifikans dan X2-nya tidak signifikans. Dari hasil tersebut terlihat bahwa yang berpengaruh signifikan terhadap variabel, tidak ada prediktor variabel X terhadap respon Y, yaitu luas kebakaran. Mungkin dari Ananda Salsabila mau dilanjutkan. Baik, Aldila. Jadi selanjutnya ada simulasi prediksi. Dari tabel simulasi prediksi dapat kita ketahui ketika variabel X1 bernilai 650 dan variabel X2 bernilai 760, maka diprediksi nilai Y sebesar 557. Kemudian persamaan regresi linear bergandanya Y sama dengan 661, 6358,9 ditambah min 694,27 ditambah min 772,44. Misal X1-nya 650, X2-nya 760, Y-nya 5578024,062. Next.
Kemudian ada kesimpulan. Dalam pengambilan data kami menggunakan variabel independen dan variabel dependen sebagai acuan dari data tersebut diperoleh nilai statistik deskriptif pada setiap variabel kami dapatkan bahwa rata-rata luas lahan kebakaran, banyaknya desa atau kelurahan yang terdampak, dan upaya mitigasi yang dilakukan masyarakat dengan reboisasi seperti tabel yang sudah dijelaskan. Lalu dari hubungan perhitungan korelasi dengan tingkatan korelasi di mana luas kebakaran hutan dengan banyaknya desa yang terkena bencana memiliki korelasi yang sangat rendah dan berlawanan, artinya saling kurang berhubungan dan tidak ada korelasi yang signifikan antara keduanya. Prediksi kondisi ketika X1 dan X2 bernilai 0 yang signifikan antara keduanya diprediksi kondisi ketika X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai dari Y adalah sebesar 661.358,9944 ketika nilai X1 meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai X akan turun sebesar 694,2744 ketika nilai X2 meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai Y atau luas lahan terbakar akan turun sebesar 772,4428. Hasil uji keseluruhan yang dilakukan memiliki probabilitas dengan nilai F sebesar 0,9797 lebih besar daripada alfa 5%. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Saran, hasil penelitian yang disusun oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lainnya untuk dapat dikembangkan lagi dengan penelitian yang terkait dengan masalah lainnya yang berhubungan dengan perhitungan estimasi dan uji hipotesis dan analisis regresi berganda lainnya. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mungkin dari hasil yang kami dapatkan bisa dikembangkan di kemudian hari. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.